hijrah disampaikan oleh beliau luar biasa. Maksudnya hijrah itu diantaranya adalah kita berjalan dari tempat kita menuju tempat kebaikan, yaitu di majlis ilmu. Disampaikan juga tadi oleh beliau perkara tentang berbicara yang baik-baik. Karena kalau kita bicara yang nggak baik-baik, berbicara yang sifatnya membuat orang lain itu merasa terluka hatinya, mendingan masuk mantan aja, mendingan diem dah daripada celaka. Banyak tadi ilmu yang disampaikan oleh guru kita yang beliau ambil daripada intisari kitab-kitab yang beliau pelajari kepada guru-guru beliau. Jadi ini musalsal, sambung. Apa yang disampaikan beliau diambil dari gurunya diambil daripada gurunya, dan itu semua ada pegangannya. Itu kitab-kitab karya salafus saleh yang tadi beliau bawa Bidayahul Hidayah dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab yang memang penting untuk perbaikan dalam menata hati, menata diri kita. Karena kalau umur segini nih, ini ada umur di bawah 20 kan? Ada ya. Umur segini emang kita itu dipinta untuk menata hati kita. Jangan sampai kita punya hati hasad, hasud, timbulnya apa? Iri, dengki, makin banyak tuh penyakit hati. Kalau kemarin ngaji malam Kamis di Kiai Ahmad Sobor Nadawi itu beliau menyampaikan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gak bakal masuk pada hati yang suka maksiat. Di antaranya itu jahat. Jadi ada prasangka buruk, hasad, hasud. Jadi ini masih bukan ceramah ya. Kita sekedar bincang-bincang sedikit sebelum ditutup. Saya ingin menggarisbawahi, ini kan menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Kang Selamat siapa sih nama aslinya? Selamat Suryadi. Beliau menyampaikan bahwasanya September ini majelis taklim kita ini, tempat ini harus memperpanjang BPKB ya. Perpanjang apa? Tempat gitu. Saya cuma ingin menyampaikan salah satu makalah dari Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau menyampaikan, beliau dahulu sebagaimana layaknya perahu yang berada di atas air, maka seperti itulah masalah-masalah pasti akan berada di atas sebuah jawaban. Jadi kalau kemarin malam saya di Kayu Manis ngobrol bareng Ustadz Jimmy, kita nggak usah risau dengan keadaan urusan dunia. Dikasih keadaan kondisi apapun nggak usah risau. Karena apa? Kalau saya punya guru kita semua berarti almarhum Al-Habib Syekh Al-Haji Muhammad Bukhari Rasulullah, beliau pernah menyampaikan, Allah yang berbuat, Allah yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Ini majelis taklim ini ada, di tempat ini ada kesekian tahun ini, tahun berapa ini? 4. Tahun ke-4 yang saja, keempat ya. Ini terjadi atas kehendak siapa? Saya tanya. Kehendak Allah. Jika terjadi atas kehendak Allah, maka apapun ke depan yang terjadi pun semua karena kehendak Allah. Bila ada permasalahan apapun di dalamnya, pertanyaan-pertanyaan apapun di dalamnya, sukar maupun mudah, itu semua
pasti sudah Allah siapkan jawabannya. Paham nggak kira-kira sampai sini? Jadi kita nggak usah khawatir. Selama niatnya memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, syiarnya kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata guru saya lagi, kalau guru saya doang ini, belum tentu yang lain berguru sama beliau. Ustadz Ali Mas Hadi ada yang berguru sama beliau? Gak ada. Itu beliau menyampaikan begini, ketika i'tiqad kamu, keyakinan kamu, tujuan kamu hanyalah untuk Allah dan Rasulnya, maka nanti Allah akan munculkan orang-orang baik yang satu frekuensi dengan dirimu. Jadi biasanya injury ketika di akhir-akhir nanti tiba-tiba bermunculan tuh donatur yang baik hati, dermawan yang baik hati, rezeki yang datang dari jalur yang disangka-sangka, bin haitsulah ya pasti. Jadi nggak usah khawatir, karena apa? Selama kita berjalan di atas niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah khawatir. Sebagaimana tadi maqalah dari Syekh Jalaluddin Ar-Rum, beliau menyampaikan sebagaimana layaknya sebuah perahu atau kapal yang berada di atas air, maka seperti itulah segala macam permasalahan dalam hidup pasti akan ada di atas sebuah jawaban. Insya Allah bisa paham ya. Jadi nggak usah khawatir. Masing-masing pasti punya permasalahan pribadinya, benar nggak? Urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan apa lagi? Urusan janda, urusan apa lagi? Udah cari colek. Urusan kesehatan yang lagi sakit. Itu semuanya memang permasalahan yang sudah ditakdirkan untuk diri kita. Tetapi dari semua permasalahan tersebut pastinya akan meninggalkan cerita nantinya. Contoh, ini mah contoh nih. Umpamanya Bang Ibrahim pernah punya masalah senang sama perempuan. Ini mah contoh ini ya Ustaz yang ya Bu Guru. Ceritanya pas itu. Yang bener nih. Saya bukannya nembak. Umpamanya Bang Ibrahim lagi ada permasalahan suka sama perempuan. Masih perawan, kontrakannya banyak, tetapi dia punya berbagai macam kesulitan untuk mengungkapkan rasa kepada perempuan tersebut. Berbagai macam permasalahan timbul, ekonomi segala macam muncul. Akhirnya apa? Singkat cerita, tetap jadi sama perempuan. Nanti akan sebuah cerita itu akan jadi cerita, oh dulu saya begini. Dulunya kita kaya raya, punya toko, punya perusahaan, tetapi sekarangnya alhamdulillah masih kaya loh Pak. Itu kan jadi cerita. Atau dulu pernah punya masalah begitu besar masalahnya, tetapi apa? Akan terlewati. Karena apa? Allah sudah menyiapkan jawaban. Jadi menjalani hidup itu nggak usah khawatir. Karena apa? Tugas makhluk hanya menjalani ketetapan Allah. Nggak usah protes, ya. Tugas makhluk hanya menjalani ketetapan Allah. Jadi nggak usah protes, nggak usah mengeluh, nggak usah ragu. Jangan syak, ragu kepada Allah. Kalau ragu kepada Allah berarti kita sudah rusak kita punya syahadat. Kalau ngaji kan itu ada syarat sahnya syahadat. Di antaranya itu jangan syak terhadap Allah. Ketentuannya, ketetapannya nggak boleh ragu terhadap ketetapan Allah. Sama nggak boleh protes. Contohnya apa nih? Dikasih miskin kita
Dikasih miskin nih, mau nggak kira-kira? Nanya saya. Saya mau nanya, mau nggak dikasih miskin? Mau. Umpama nih, saya ambil contoh Pak Sarjono nih. Tadi beliau orang yang kaya raya, tiba-tiba dibikin jatuh miskin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dia itu kesal apa enggak? Secara manusiawi kesal enggak? Sial dan kalak, punya rumah, punya mobil, punya ruko 14 biji, punya mobil, punya motor bagus, beli 5. Tiba-tiba kejual semua, langsa, utang banyak di mana-mana. Itu kehendak siapa? Allah. Terus kita mau protes nggak? Jalani saja. Jadi dulu guru pernah bilang, putra setia nggak akan kesusahan. Maknanya adalah saat kita susah aja kita nggak kesusahan. Tetapi apa? Putra setia itu untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Mau kita lagi tersungkur hidup kita, tetap bersyukur, bukan mengeluh sama keadaan. Nggak boleh. Kita mengeluh sama keadaan, sama aja kita berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi panjang lebar guru kita tuh menyampaikan, Ustaz Bebe, banyak yang bisa diambil. Jadi intinya malam hari ini pelajarannya adalah satu poin itu, Allah yang berkehendak, maka Allah juga yang lebih berkehendak. Terus jangan sampai kita punya pemahaman ada dua Tuhan. Kan kadang-kadang kita menyatakan begini, ada yang menyatakan begini, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beriman kan jelas tuh, takdir baik, takdir buruk. Itu kita yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meyakini ada Tuhan kebaikan sama Tuhan keburukan. Semua keadaan baik maupun buruk yang ada dalam diri kita atau yang kita jalani itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersyukur baik maupun buruk keadaan kita. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa dipahami. Tetap istiqomah, tetap ikhlas. Karena tadi luar biasa pemaparan dari guru kita, orang hijrah datang ke majelis ilmu itu nanti banyak keberkahan, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Jadi mudah-mudahan dengan kita istiqomah, kita ikhlas, hadir ke majelis ilmu di sini malam Sabtu, itu insya Allah kita punya urusan dimanapun permasalahan kita, Allah mudahkan. Yang punya hajat, begitu sulit hajatnya, kelak akan Allah kabulkan hajatnya. Yang lagi sakit, Allah akan berikan kesembuhan pada sakitnya. Dan yang lagi kehilangan, Allah akan segera kembalikan kehilangannya. Yakin gak? Yakin, karena apa? Allah maha baik, Allah maha memberi, Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita dikasih dua sifat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, sama-sama kita akhiri dengan istighfar dan sholawat bersama. Mudah-mudahan istighfar dan sholawat kita ini sama-sama bisa menjadi wasilah jalan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Terakhir sebelum saya tutup, mengingatkan kembali tadi pesan dari guru kita Ustaz Udin Haji, bahwasanya jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai guru muda dengan guru muda saling bentrok, saling caci, saling maki, ustaz dengan ustaz saling caci maki, pelatih dengan pelatih, atau jamaah dengan jamaah saling caci maki. Karena apa? Ada satu pituah dari orang-orang kita zaman dulu yang menyatakan mangan orang mangan si penting kumpul, makan gak makan yang penting kumpul. Maksudnya adalah itu kita dalam keadaan apapun perkuat silaturahmi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada tali ajaran agama Allah dan janganlah tercerai berai. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita semua tetap berpegang teguh dan tidak bercerai berai. Untuk segala niat dan hajat yang baik, nas'aluka al-ijabah wa ridhaka syafa'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim